Menantu yang tak sanggup akhirnya membuang makanan ibu mertua ke tong sampah. Mertua yang melihat berkata, "Kenapa tega membuang pangsit buatannya ke tong sampah? Karena ia sudah berusaha bangun awal untuk membuat pangsit. Dasar menantu jalang susah payah aku membuatkannya untukmu. Tapi malah kau buang." Mertua pun memungut kembali pangsitnya. Tak lama kemudian ibu membuka pintu yang datang kedua anaknya. Ternyata ibu mengadu atas tingkah menantunya. Ia rela bangun setiap pagi untuk pergi ke pasar membeli sayuran tanpa daging karena menantu tidak suka makanan yang berlemak. Semua yang dilakukan agar menantu bisa sarapan pagi tepat waktu. Tapi pangsit yang aku buat malah dibuang ke tong sampah. "Aku tidak menyangka menantuku begitu kejam," ucap ibu mengadu. "Di mana dia sekarang? Kenapa berani sekali bersikap durhaka dengan ibuku?" ucap ipar marah. "Kau menindas ibuku, sama saja kau menindas harga diriku juga di keluarga ini." Tak tahan mendengar suara keributan kakak ipar, akhirnya menantu pun keluar. "Kakak, ada apa kemari sehingga ramai ingin menghadapiku?" ujarnya bertanya. "Akhirnya berani kau menunjukkan wajahmu. Kenapa kau melakukan itu ke ibu? Semenjak kau menikah, ibu selalu melayani semuanya beserta pakaianmu juga ibuku yang mencucikannya. Bukannya sudah cukup baik, tapi balasanmu apa untuk ibuku? Sikapku sudah cukup berbakti kepadamu," ujar mertua itu. "Kami datang ingin mengobrol baik denganmu, jangan diam seperti patung." Tak lama sang suami pun pulang dan mendengar keributan itu di rumahnya. Kedua saudara menyambutnya berkata, "Sudah lama menunggu untuk mengajak makan bersama. Sebelum makan, mari kita bicara soal permasalahan ini." Karena masalahnya soal masakan sang ibu, saudara lelakinya ingin menyiapkan makanan yang dibuatkan ibunya. Setelah itu saudara menyiapkan pangsit buatan ibu dan sediakan juga untuk ibu. Ibu berkata bahwa ia sedang tidak lapar. Kemudian saudara melahap pangsit dan ternyata di dalam pangsit ada tulang ayamnya. Saudara pun bertanya kenapa pangsit buatan ibu ada bekas tulang. Begitu juga dengan saudara perempuan, ia merasakan pangsit tidak enak dan menemukan sehelai rambut di dalam pangsit itu. Ibu pun segera menyuruh anaknya memuntahkan pangsit yang sudah dimakan. Segeralah anak perempuannya membuang pangsitnya. "Inilah pangsit buatan ibu yang disediakan untuk istriku." Saudara akhirnya menceritakan selama istri habis melahirkan atas sikap ibu. Ketika di masa nifas sang istri, suami melihat istrinya makan sendiri di kamar bubur buatannya. Suami pun bertanya kenapa tidak memakan bubur buatan sang ibu. Istri menjawab bahwa bubur buatannya lebih enak daripada buatan ibu. "Kenapa? Apa salahnya?" tanya suami lagi. "Aku tak berani memakan buatan ibumu." Istri pun beranjak menunjukkan sesuatu ke suami di dapur. Ia menyuruh suami untuk mencicipi sup buatan ibu. Karena sang ibu selalu membuatkannya makanan basi sisa kemarin. "Ibumu selalu merebus ayam berkali-kali hingga rasanya seperti basi. Begitu juga dengan isian kubis, sisa kemarin diolah kembali tapi hanya untukku, ibumu tidak memakannya." Sejak itulah suami tahu bahwa ibunya sangat tidak punya hati kepada istrinya. "Apakah itu benar?" tanya anak lelaki itu. Namun ibu masih saja bersandiwara. Ternyata selama ini ibu mengadu fitnahan yang tidak benar hingga anak pun ikut kecewa. Kakak pun meminta maaf kepada adik iparnya. Gara-gara pangsit, sang anak malu ikut terlibat lalu pergi meninggalkan sang ibu.